Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Kami tahu betul Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami masing-masing dari firman. Roh Kudus angkat selubung pada mata kami supaya dengan mata kami sendiri kami bisa melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan. Tanamkan keyakinan di dalam kami akan kebenaran. Supaya di dalam keyakinan kami berpegang teguh kepada firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sementara kami dengar firman Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal yang ke-11. Saya akan baca ayat 32 Bapak Ibu. Tapi pagi ini saya akan menggarisbawahi kalimat yang B saja. Daniel pasal 11 ayat 32 bagian yang B saja. Tapi saya harus baca semuanya. Kalau saudara sudah siap mari saya baca. Ayat 32 dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Itu nanti lain waktu kalau ada waktu kita akan membahasnya. Kita skip area itu. Tapi kalimat berikutnya Alkitab bilang, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi Alkitab bilang kalau saudara dan saya mau kuat lalu bertindak, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus memutuskan untuk mengenal Tuhan. Nah kalau ada hal yang saudara tanya kepada Tuhan, kira-kira kehendak Tuhan hari ini untuk saya apa? Maka dengarkan ini baik. Kehendak Tuhan untuk saudara dan saya hari ini adalah saudara dan saya harus dikenal sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tidak bisa kita cuma mengaku mengenal Tuhan padahal kita tidak kenal Tuhan. Sebab ternyata begini, pengenalan yang benar akan Tuhan itu menguntungkan saudara dan saya. Alkitab bilang siapapun mengenal Tuhan, satu dia pasti kuat, dua dia pasti bertindak. Nah mari sekarang kita lihat dulu apakah yang dimaksud dengan kata mengenal. Sebab ini adalah kehendak Tuhan yang harusnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Begini Ibu, Bapak. Kata mengenal di situ kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada. Yada atau mengenal itu artinya adalah begini. Mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ulang. Mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Karena satu, kita belajar tentang Tuhan. Dua, kita tahu rahasia tentang Tuhan. Tiga, kita mengenal Dia. Empat, kita paham Dia. Ulang. Kata mengenal yang Alkitab maksudkan bukan saudara dan saya mengenal Dia dari jauh. Atau mengenal Dia dari kata orang. Ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya harus tahu Dia dengan sebenar-benarnya karena memang kita belajar aja tentang Tuhan. Semakin kita belajar tentang Tuhan, Bapak Ibu, saudara dan saya akan mengetahui rahasia tentang Tuhan bagi kita. Amin. Kalau kita sudah paham rahasia tentang Tuhan, yang terjadi adalah tambah lama kita akan kenal Dia. Semakin kita kenal Dia, kita paham siapa Tuhan. Tuhan gerak mata kita paham, Tuhan arahkan ke kiri kita paham, Tuhan arahkan ke kanan kita paham. Nah itu yang Alkitab bilang dengan istilah begini, mengenal Tuhan. Sekarang pertanyaan yang Bapak Ibu dan saya harus ajukan untuk diri sendiri adalah sampai hari ini kita adalah orang-orang yang mau belajar tentang Tuhan enggak? Kita adalah orang-orang yang mau mengetahui rahasia tentang Tuhan atau tidak. Kita mau kejar pengenalan akan Tuhan dan mengenal Dia dengan sebenar-benarnya enggak? Supaya pada akhirnya kita paham Tuhan. So kalau sampai ini tidak kita buat,
yang rugi kita Pak, Ibu. Yang tadi saya bilang, Alkitab dengan jelas bilang, kamu kenal Tuhan, kamu pasti kuat. Kamu kenal Tuhan, kamu pasti akan bertindak. Amin. Nah, apakah yang dimaksud dengan kata mengenal? Kata mengenal atau yada, pengertian berikutnya adalah begini. Memiliki kepastian tentang Tuhan. Jadi kita nggak ada pada posisi ragu-ragu. Sesekali percaya, sesekali nggak percaya. Sesekali yakin, sesekali nggak yakin. Ini yang Alkitab bilang. Siapa mengenal Tuhan? Mereka memiliki yang disebut dengan istilah begini Pak, Ibu. Kepastian mengenai siapa Tuhan. Jadi yang mereka pahami adalah ini. Tuhan itu pasti. Karena dia adalah pasti, maka ya sudah, saya akan berpegang kepadanya sampai akhir. Mengapa? Karena yang kita miliki tentang Tuhan adalah kepastian tentang dia. Dia adalah tipikal pribadi yang kalau ngomong, dia pasti bikin. Kalau janji, dia pasti wujudkan. Sekarang ini yang saudara dan saya perlu pertanyakan ulang tentang diri kita. Kamu kenal Tuhan enggak? Atau lebih tepatnya, kamu berpegang kepada fakta bahwa Tuhan itu berkaitan dengan kepastian enggak? Sebab ini penting Bapak Ibu. Saya kilas balik. Saudara masih ingat orang-orang Yahudi yang keluar dari tanah Mesir? Keluar, lalu berjalan menuju kepada tanah perjanjian. Nah berkali-kali dalam perjalanan mereka selama lebih kurang 40 tahun di padang gurun. Tuhan berupaya untuk begini, mempertontonkan kepastian di dalam diri Tuhan untuk mereka. Coba saudara lihat, Tuhan adalah jaminan bagi mereka. Sebuah kepastian bagi mereka. Makanya lihat, mereka ingin makan roti, Tuhan siapkan roti. Mereka ingin makan daging, Tuhan siapkan burung puyuh. Mereka ingin minum air di padang gurun, Tuhan bikin air keluar dari batu. Coba. Mereka berjalan di padang gurun dengan suhu ekstrim, tengah hari menyala, mereka tidak kepanasan, malam hari mereka tidak kedinginan. Ada sebuah kepastian dari pihak Tuhan. Persoalannya adalah begini. Mereka melihat tanda-tanda ajaib. Tuhan kerjakan. Mereka lihat berkali-kali bagaimana Tuhan mempertontonkan kemahakuasaannya dan penyertaannya dan kepastian dari perkataannya. Tapi persoalannya adalah begini, mereka gak percaya. Berarti Alkitab lagi bilang buat kita. Saudara dan saya bisa ngalami mujizat berkali-kali. Tapi bisa jadi kita belum mengakar di dalam keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah itu berkaitan dengan satu kata saja, sebuah kepastian. Makanya Alkitab bilang begini, dari angkatan pertama yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tidak ada satu orang pun yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa sampai angkatan sebesar itu tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian? Karena sederhana, mereka tidak kenal Tuhan yang menyertai mereka di padang gurun. Mereka tidak berpegang kepada fakta bahwa Tuhan adalah sebuah kepastian. Apapun yang Tuhan ngomong, Tuhan pasti bikin. Saya ulang, apapun yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti wujudkan. Makanya kenapa ini yang Alkitab ajar, kamu perlu mengenal Allah. Artinya, kamu perlu berpegang kepada atau kamu perlu memiliki kepastian bahwa Tuhan adalah sebuah kepastian. Amin. Kalau enggak, saudara dan saya tidak akan kuat, kita juga tidak akan pernah bertindak. Apakah yang dimaksud dengan mengenal, Bapak Ibu? Mengenal atau yada, pengertian yang ketiga adalah begini. Mampu membuat sebuah pembedaan. Ini Tuhan, ini bukan. Siapapun yang mengenal Tuhan, mereka tidak akan kabur dalam persoalan mengenali Tuhan. Sampai hari ini, orang masih bingung ini suara Tuhan atau bukan.
Sampai hari ini orang masih bingung. Ini kehendak Tuhan atau bukan? Secara Alkitab bilang dengan jelas bahwa siapa mengenal Tuhan, dia akan mampu membuat sebuah pembedaan. Ini suara Tuhan atau bukan? Ini dari Tuhan atau bukan? Ini kehendak Tuhan atau bukan? Nah, itu orang yang mengenal Tuhan. Sekarang coba saudara uji ulang sampai dengan hari ini. Kira-kira kalau saudara diperhadapkan pada satu peristiwa, satu proses, satu kisah dalam hidup, saudara bisa membuat pembedaan enggak? Bahwa begini, oh ini Tuhan punya tuntunan buat saya. Ini suara dari Tuhan buat saya. Ini arahan dari Tuhan buat saya. Atau jangan-jangan saudara dan saya sampai hari ini masih bingung juga. Ini Tuhan punya suara atau bukan sih? Ini tuntunan dari Tuhan atau bukan sih? Kalau sampai kita masih bermain dalam sebuah fakta, tidak bisa membuat sebuah pembedaan Tuhan atau bukan, berarti saudara dan saya perlu review ulang. Jangan-jangan memang kita belum mengenal Tuhan. Amin. Bapak Ibu, orang bisa bernyanyi tentang Tuhan, tapi belum tentu orang mengenal Tuhan. Orang bisa berbicara atas nama Tuhan, tapi belum tentu orang mengenal Tuhan. Betul. Makanya kenapa ini yang Alkitab ajar. Kamu harus belajar tentang Tuhan. Kamu harus tahu rahasia tentang Tuhan. Kamu harus mengenal Dia. Supaya pada akhirnya kamu memahami. Dia ke kiri kamu paham dia lagi ke kiri. Dia ke kanan kamu paham dia lagi ke kanan. Dia suruh stop kamu paham bahwa kamu harus stop. Dia suruh jalan kamu paham bahwa kamu harus jalan. Mengapa? Kita mengenal Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah sebuah kepastian. Kita juga adalah orang-orang yang mampu membuat sebuah pembedaan. Ini Tuhan, ini bukan. Apakah mengenal Tuhan Bapak Ibu? Terakhir. Mengenal Tuhan itu artinya adalah begini. Keadaan di mana Roh Kudus mewahyukan siapa Tuhan bagi kita. Sehingga kita paham siapa Tuhan. Dengan kata lain Alkitab bilang, kamu tidak bisa mengenal Tuhan tanpa Roh Kudus. Kamu harus minta tolong Roh Kudus tiap waktu, tiap saat. Untuk begini, ajarkan tentang Tuhan buat saya. Singkapkan rahasia tentang diri Tuhan buat saya. Saya mau paham siapa Tuhan. Supaya pada akhirnya saya dikenal sebagai orang yang mengenal Tuhan. Wahyukan diri Tuhan buat saya. Saya mau paham siapa Tuhan. Supaya saya bisa membuat pembedaan. Ini Tuhan, ini bukan. Ini setan, ini Tuhan. Ini saya, ini Tuhan. Saya harus tahu membuat pembedaan. Dan rupa-rupanya Alkitab bilang, pengenalan akan Tuhan dimulai dari Roh Kudus. Kita minta tolong, wahyukan diri Tuhan untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah ini penting. Soal kita bilang, siapapun mengenal Tuhan, yang pertama dia pasti kuat. Kata kuat Bapak Ibu, Ibrani menggunakan kata hazak. H-A-Z-A-Q. Hazak. Hazak itu arti yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Menarik sekali. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mampu menaklukkan diri sendiri Bapak Ibu. 2. Baru langkah yang kedua adalah orang yang mampu menaklukkan apa saja. Ulang ya. Kata kuat atau hazak. Dalam proyeksi menaklukkan. Berkaitan dengan dua hal. 1, menaklukkan diri sendiri. 2, menaklukkan apa saja. Dengan kata lain Alkitab bilang. Kalau kamu tidak bisa menaklukkan dirimu sendiri. Kamu tidak akan bisa menaklukkan apa saja dalam hidup. Ada banyak hal dalam hidupnya kita Bapak Ibu yang perlu ditaklukkan. Bagaimana menaklukkannya? Alkitab bilang, kamu harus mengenal Tuhan. Pikiran kita harus kita taklukkan kepada kebenaran.
emosi kita harus kita taklukkan kepada kebenaran. Pilihan-pilihan yang kita buat harus kita taklukkan kepada kebenaran. Keputusan-keputusan yang kita ambil harus kita taklukkan kepada kebenaran atau Tuhan sendiri. Jalan yang kita pilih harus merupakan jalan yang kita pilih karena memang kita memutuskan untuk takluk aja kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menaklukkan diri sendiri dan kasih tahu untuk diri sendiri. Jangan belok kiri, harus belok kanan. Sebab tuntunan Tuhan bagi kamu adalah pilih jalan yang sisi kanan. Ketika orang tidak bisa menaklukkan diri sendiri, Bapak Ibu, orang akan menjadi orang yang sukar sekali diajar. Sukar sekali dididik. Sukar sekali diarahkan. Masalah kita dari dulu adalah kenapa kita kepala batu? Karena faktanya adalah saudara dan saya tidak bisa menaklukkan diri sendiri. Kenapa kita berjalan pada pilihan yang kita pilih sendiri? Tanpa minta arahan dari Tuhan. Sebab itu yang Alkitab bilang. Kamu susah sekali menaklukkan dirimu sendiri. Faktanya Daniel bilang. Kalau kamu kenal Tuhan. Kamu akan bisa menaklukkan dirimu sendiri. Menaklukkan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. So kita akhirnya akan mengenal bahwa Tuhan adalah penguasa. Tuhan adalah yang memegang pemerintahan. Tuhan adalah yang berdaulat. Kebenarannya adalah kekal untuk selama-lamanya. Siapa mengenal Tuhan? Dia akan mampu menaklukkan dirinya sendiri kepada kebenaran, yaitu kepada Tuhan sendiri. Tidak akan terjadi perlawanan dari pihak kita kepada Tuhan. Tidak akan terjadi keras kepala dari pihak kita kepada Tuhan. Coba saudara lihat. Orang Israel, orang Yahudi. Kurang apa coba? Ditolong oleh Tuhan berkali-kali. Tapi ini yang Tuhan bilang tentang mereka. Bangsa yang tegar tengkuk. Sulit sekali diarahkan. Sulit sekali dididik. Sulit sekali dibentuk. Kenapa? Masalah mereka satu. Mereka tidak kenal Tuhan. Sulit menaklukkan diri sendiri kepada Tuhan yang adalah kebenaran. Makanya sudah lihat saja. Dalam seluruh aspek kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka susah sekali menaklukkan apa saja. Termasuk menaklukkan bangsa-bangsa asing. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Yang menaklukkan bangsa-bangsa asing bukan mereka. Tapi Tuhan. Amin. Coba cek ulang. Saudara dan saya mengenal Tuhan enggak? Kalau kita mengenal Tuhan, saudara dan saya, mari saya ulang, akan berani menaklukkan diri kita sendiri kepada Tuhan yang adalah kebenaran. Baru nanti kita lihat, kita bisa taklukkan apa saja dalam proses berjalan hidupnya kita. Amin. Kedua, hazak itu artinya yang kedua adalah begini, Bapak Ibu. Memiliki keberanian atau kuat, itu artinya adalah memiliki keberanian untuk mendorong diri sendiri mengejar perubahan. Hazak, kuat. Coba cek. Sampai hari ini. Tentu saja saudara dan saya yang paling tahu. Ada area-area apa di dalam kita yang tidak mewakili kebenaran. Ada hal-hal apa di dalam kita yang sangat tidak benar. Nah, Alkitab mengajarkan kita ini. Kalau kamu kenal Tuhan dengan benar, kamu akan memiliki keberanian untuk mendorong diri sendiri mengejar perubahan. Tahukah saudara bahwa orang yang paling bisa mendorong diri kita untuk mengalami perubahan itu cuma kita aja? Betul? Perubahan selalu terjadi dari dalam keluar, Bapak Ibu. Perubahan tidak pernah terjadi dari luar ke dalam. Kalau saudara dan saya tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin akan memiliki keberanian di dalam diri kita yang akhirnya akan mendorong kita untuk kejar perubahan. Saya kasih contoh. Coba pikirkan. Ada berapa banyak orang di sekeliling saudara dan juga saya
Yang tahu betul ada hal-hal tertentu dalam hidupnya kita yang belum berubah. Yang telah mendorong kita berkali-kali sambil berkata begini, jangan begitu, berubah. Jangan bertahan dalam kekanak-kanakan, kejar perubahan. Jangan menjadi orang yang kepala batu, kejar perubahan. Jangan menjadi orang yang sulit dididik, berubahlah. Berapa banyak orang di sekeliling kita, ingatkan kita berkali-kali. Tapi coba perhatikan, sampai hari ini kita udah berubah? Belum. Kenapa belum berubah? Karena di dalam diri kita tidak ada keberanian yang dominan untuk kemudian dorong kita mengejar perubahan. Kalau kamu tidak memutuskan untuk berubah, kamu tidak akan pernah berubah. Orang lain bisa dorong kita berubah, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak berani untuk kejar perubahan, maka saudara dan saya selamanya tidak akan pernah ditemukan sebagai orang yang berubah. Dari kekanak-kanakan menjadi dewasa, dari kepala batu menjadi orang yang gampang dididik, gampang diarahkan, dari yang sombong jadi rendah hati, dari yang kasar jadi lemah lembut. Nah, rupa-rupanya Alkitab bilang, kamu harus mengenal Allah. Kamu harus tahu seluruh kebenaran yang berkaitan dengan Dia. Kamu harus mengenal Dia punya rahasia kebenaran. Kamu harus mengalami Roh Kudus mewahyukan siapa Tuhan buat kamu. Kamu harus menjadi orang yang Alkitab bilang ini, memiliki kepastian mengenai siapa Tuhan dalam kamu punya kehidupan. Supaya pada akhirnya kamu bukan sekedar berani menaklukkan diri sendiri kepada kebenaran, kamu bisa taklukkan apa saja. Tapi yang kedua, kamu akan memiliki keberanian untuk mendorong diri sendiri mengejar perubahan dalam hidup. Amin. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau kamu gak berubah-berubah, berarti kamu tidak mengenal Tuhan. Kalau kamu masih bertahan dengan kelakuan yang lama, yang tidak mewakili kebenaran, berarti kamu tidak mengenal Tuhan. Siapapun yang mengenal Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kenapa berubah? Dia akan memiliki keberanian dari dalam untuk mendorong diri sendiri kejar perubahan. Amin. Apakah kuat, Bapak Ibu? Kuat itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Berperilaku gagah berani. Saudara tahu orang berperilaku gagah berani? Gak ada takut-takutnya. Apa aja dihadapi. Tahukah saudara orang yang mengenal Tuhan tidak akan pernah takut menghadapi apa saja? Kenapa? Sebab mereka kuat. Alkitab bilang, sebab mereka akan memiliki perilaku yang gagah berani. Masih ingat sebuah kisah? Waktu Goliat tampil dan semua tentara Israel bersembunyi. Masih ingat itu kisah? Masih. Pahlawan-pahlawan perang perkasa Israel. Alkitab menulis, waktu Goliat tampil, semua sembunyi. Tidak ada yang tampil. Sampai muncul satu anak laki-laki. Satu orang laki-laki. Namanya adalah Daud. Yang konon katanya tingginya kira-kira 152 sampai 155 cm. Tidak setinggi itu. Saya konon tingginya 152. Tapi kapan hari saya ukur tinggi, loh tinggi kok melaporkan saya tinggi 148, itu kan agak susah untuk dipahami. Berarti kan tidak tinggi-tinggi sekali Pak Ibu. Saudara bisa lihat saya ini, jangan terlalu percaya, saya pakai hak kan. Dia tampak tinggi. Nah Daud kan gak mungkin pakai hak. Konon tingginya cuma antara 152 sampai 155. Ya kira-kira hampir kayak saya lah. Karena hak sepatu saya kira-kira cuma 5 cm Pak Ibu. Kalau atau 148 plus 5, kira-kira hari ini saya sedang 153. Ya kira-kira Daud tingginya kayak gini nih. Sedangkan Goliat
2 meter. Goliat tingginya hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Menurut saudara, orang yang tinggi kayak saya, berhadapan dengan, ingat loh, Daud hanya seorang gembala. 2-3 ekor kambing domba. Dia bukan penggembala 1000 ekor domba. Dia cuma penggembala 2-3 ekor kambing domba. Cuma gembala. Yang mainannya kecapi, mainannya seruling, nongkrong aja di padang gurun, jaga aja domba-domba supaya nggak hilang aja. Sudah? Tapi lihat. Dalam proses berjalan, Daud mengenal Tuhan. Dalam proses berjalan, dia dilatih oleh Tuhan. Kalahkan singa, kalahkan beruang yang berupaya untuk curi domba. Sudah? Makanya waktu dia datang untuk bawa makanan untuk saudara-saudaranya. Ini yang Alkitab bilang. Dia melihat waktu Goliat tampil. Semua tentara Israel bersembunyi. Saudara masih ingat statement Daud? Berkaitan dengan Goliat? Siapa orang kurang ajar itu? Yang berani sekali menista nama Tuhan. Sebentar. Kalau yang ngomong tingginya sama. Bolehlah kita panggil Goliat kurang ajar. Kalau yang ngomong keahlian perangnya sama dengan Goliat, masih masuk akal bilang Goliat kurang ajar. Masalahnya ini penggembala kambing domba, tinggi juga tidak masuk akal, berani bilang tentang Goliat. Siapa itu ke orang kurang ajar? Yang berani menista nama Tuhan. Sementara yang lain bersembunyi, apa yang terjadi? Daud maju Pak Ibu. Daud maju. Ngapain? Hadapi Goliat. Saudara pikir, ini keberanian dari mana? Perilaku gagah berani dari mana? Ternyata Alkitab bilang, kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan kuat. Kamu akan punya perilaku gagah berani. Sebesar-besarnya proses yang kamu hadapi, sehebat-hebatnya tekanan yang memang kamu harus hadapi, kamu tidak akan pernah lahir atau tampil sebagai pengecut. Kamu tidak akan berhenti di tengah jalan, kamu tidak akan kabur dari masalah. Yang akan terjadi adalah kalau kamu mengenal Tuhan, ini yang Alkitab bilang, kamu akan berperilaku gagah berani. Kamu bisa hadapi apa aja karena pengenalan akan Tuhan mendatangkan keberanian di dalam kita. Amin. Berikutnya, apakah kuat? Kuat itu artinya begini Pak, Ibu. Orang yang mampu bertahan hadapi apa aja. Itu kuat. Coba pertimbangkan ini. Mulai menyerah dalam proses iring Tuhan atau enggak? Mulai berpikir untuk melepaskan Tuhan atau enggak? Kenapa? Proses berat. Ini yang Alkitab bilang, kenali saja dulu Tuhan. Proses itu pasti berat. Kalau memang prosesnya berat, yang akan terjadi adalah ini. Kamu akan punya kekuatan untuk bertahan. Hadapi proses dengan berani sampai kamu selesai. Nah itu orang kuat. Amin. Baru yang terakhir Alkitab bilang, umat yang mengenal Allah bukan cuman kuat Bapak Ibu. Tapi yang kedua, bertindak. Kata bertindak, Ibrani menggunakan kata asa. A-S-A. Asa itu artinya adalah begini Pak Ibu, menarik sekali. Bertindak tuh sama dengan bertarung sampai selesai. Berarti Alkitab bilang, siapapun yang mengenal Tuhan, mereka pasti akan masuk dalam pertempuran, pertarungan. Dan mereka tidak akan pernah keluar dari pertarungan sampai pertarungan selesai. Ada banyak orang mengaku mengenal Tuhan.
Tapi dalam proses hidup Bapak Ibu, pengecut. Ini yang Alkitab bilang. Kalau kamu kenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, kamu akan menjadi orang yang tipikalnya adalah begini. Bertarung sampai selesai. Fighter. Orang yang fight sampai selesai. Kenapa coba? Karena yang tadi kita belajar. Selama kamu mengenal Tuhan yang adalah kebenaran di dalam firman-Nya, Dia akan memberikan kepada saudara dan saya perilaku gagah berani. Sehingga pada akhirnya dengan perilaku model itu tuh, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bertarung aja, menghadapi apa aja. Pokoknya sampai selesai baru saya stop. Amin. Apakah bertindak? Bertindak tuh arti yang berikutnya adalah begini Pak, Ibu. Bergerak maju. Berarti Alkitab bilang, kalau kamu kenal Tuhan, kamu tidak akan pernah stuck dalam hidup. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan bergerak maju, moving forward. Bukan orang yang melihat ke belakang, bukan orang yang stuck. Apa tuh? Stuck tuh apa? Berhenti, macet aja di tengah jalan, berhenti gitu aja, enggak. Kamu kalau mengenal Tuhan, Alkitab bilang, kamu akan bertindak atau ini, bergerak maju. Melangkah. Amin. Bapak Ibu, manusia ini punya 3 orientasi dalam hidup. Orientasi masa lampau, orientasi masa kini, dan orientasi masa depan. Menyukainya atau tidak. Banyak orang mengembangkan orientasi masa lampau. Yang dipikirkan adalah tentang masa lampau. Yang dibicarakan adalah tentang masa lampau. Tidak pernah mengarah kepada orientasi masa depan. Yang dipikirkan adalah masa depan. Yang dibicarakan adalah masa depan. Mempersiapkan diri hari ini untuk masa depan. Nah ini yang Alkitab bilang. Kalau kamu kenal Tuhan, orientasi kamu masa depan. Kamu mempersiapkan hari ini untuk kamu punya masa depan. Kenapa? Karena faktanya adalah kamu akan bergerak maju. Nah apakah bertindak Bapak Ibu? Bertindak. Pengertian yang berikutnya adalah begini. Orang yang akan memiliki kemampuan untuk mengelola segala sesuatu. Tahukah saudara bahwa dalam perjalanan hidupnya kita tiap-tiap hari, semuanya butuh pengelolaan? Betul. Siapapun mengenal Tuhan, dia akan punya kemampuan untuk mengelola segala sesuatu. Tadi saya sudah bilang, emosi harus dikelola. Makanya hari ini ada yang disebut dengan istilah ini, anger management. Emosi harus dikelola. Pikiran harus dikelola. Perilaku harus dikelola. Kata-kata harus dikelola. Keluarga harus dikelola. Keuangan harus dikelola. Apalagi? Usaha harus dikelola. Tanggung jawab pekerjaan harus dikelola. Apa aja dalam hidupnya kita harus dikelola. Dan rupa-rupanya Alkitab bilang ini, kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan bertindak. Atau lebih tepatnya, kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan punya kemampuan atau kemahiran untuk mengelola segala sesuatu. Amin. Amin. Baru yang terakhir Pak, Ibu. Kalau kamu kenal Tuhan, bukan yang terakhir, kedua yang terakhir. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan bertindak. Bertindak asa itu artinya adalah begini. Kamu akan punya kemampuan untuk memproduksi hal-hal benar keluar dari kamu punya hidup. Omong kosong Pak Ibu. Kalau orang mengaku mengenal Tuhan, padahal pikirannya jelek, jahat. Omong kosong kalau orang mengaku mengenal Tuhan, tapi kata-kata yang mereka keluarkan jahat sekali. Nyakiti orang, ngelukai orang, omong kosong. Omong kosong kalau orang berkata bahwa saya mengenal Tuhan. Lalu tindakan yang kita ekspresikan dalam hidup tiap-tiap hari adalah tindakan yang menyakiti orang lain. Secara ini yang Alkitab bilang. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan bertindak. Artinya adalah
Asa artinya adalah kamu akan mampu memproduksi hal-hal benar keluar dari dalam kamu punya hidup. Pikiran kamu benar, kata-kata kamu benar, kelakuan yang kamu pertontonkan dalam hidup tiap-tiap hari adalah sebuah kebenaran. Nah itu yang dimaksud dengan bertindak. Sekarang pertimbangkan, ngaku kenal Tuhan. Isi berpikir benar enggak? Kata-kata yang diucapkan nyakitin orang enggak? Kelakuan yang dipertontonkan nyakitin orang enggak? Atau jadi berkat bagi orang? Pertimbangkan. Baru yang terakhir, bertindak atau asa. Itu artinya adalah begini, umat yang mengenal Allahnya akan bertindak sama dengan lulus. Lulus. Berarti Alkitab lagi bilang, kamu harus paham, hidup itu ujian. Siapa kenal Tuhan, dia akan lulus dalam ujian apa saja. Amin. Sampai hari ini Bapak Ibu, kita hidup, kita bernapas, kita bergerak. Dan fakta yang kita temukan dalam hidup tiap-tiap hari, ada aja ujian yang datang. Betul? Dan ini yang Alkitab bilang, kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan bertindak. Atau kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan lulus. Dalam apa? Ujian kali ini. Pertimbangkan dengan baik Pak Ibu. Sejauh mana kita mengejar Tuhan untuk upaya mengenali Dia. Sesiapapun kenal Tuhan, harga mati Alkitab bilang. Kamu kuat, kamu bertindak. Ingat, ayat ini ada dalam kitab Daniel. Masih ingat apa yang Daniel hadapi? Sampai berani sekali ada kalimat ini dalam kitab Daniel. Daniel dikenal sebagai orang laki-laki yang sangat takut kepada Tuhan. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Dalam pemerintahan yang Daniel kelola, Daniel adalah Perdana Menteri pada 4 pergantian raja. Sudah? Tidak pernah bikin salah dalam hidup. Dalam pengelolaan pemerintahan, tidak pernah dia bikin salah. Kenapa coba? Mengenal Allah. Tadi kan Alkitab bilang, siapa mengenal Allah akan bertindak. Siapa mengenal Allah akan mahir mengelola. Makanya Daniel dikenal sebagai Perdana Menteri yang mahir sekali mengelola pemerintahan. Dia tidak pernah bikin salah. Satu-satunya kesalahan Daniel adalah dia takut kepada Tuhan. Dia kenal Tuhan sekali. Karena kesalahan ini, dia takut kepada Tuhan. Ancamannya adalah dimasukkan ke gua singa. Saudara lihat sampai kalimat ini ditulis di kitab Daniel. Umat yang mengenal Allah, kuat, bertindak, bertarung, sampai kamu selesai. Lulus, hadapi apa aja. Makanya coba saudara lihat. Waktu dia digiring masuk ke gua singa, tidak ada perlawanan, dia hadapi aja kan. Di dalam gua singa, isi bukan ayam. Di dalam gua singa, isinya singa. Kenapa Daniel tidak meronta? Kenapa dia tidak melakukan perlawanan? Kenapa dia tidak memohon kepada raja untuk spare him mercy? Kenapa dia tidak ralat? Ya udah, saya sembah aja patung itu, dewa itu. Saya sembah aja. Kenapa dia tidak ralat? Ini yang Alkitab bilang. Dia kenal Allah. Makanya dia kuat dan bertindak. Ujian yang diperhadapkan pada dia fight di situ sampai selesai. Makanya kenapa Daniel dinyatakan lulus. Orang yang ngomong di ayat ini bukan orang yang ngomong teori Pak Ibu. Orang yang ngomong di ayat ini, ada ayat ini pada kitab Daniel, adalah orang yang telah mengalami segala sesuatu dalam hidup. Makanya dia berani bilang, intinya adalah kamu harus kenal Tuhan. Supaya pada akhirnya kamu akan dikenal sebagai orang yang kuat dan bertindak. Saya selesai Bapak Ibu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Pulang uji diri sendiri. Saya semakin mengenal Tuhan dalam proses ini. Atau jangan-jangan saya cuma mengaku kenal Tuhan di permukaan aja. Cara deteknya sederhana.
Dalam proses hidup, saudara menemukan diri kuat enggak? Dalam proses hidup, saudara menemukan diri bertindak enggak? Semakin kita teruji kuat dan bertindak, kita tahu betul bahwa landasan mengenal Tuhan di dalam kita semakin dalam. Akarnya semakin kuat. Amin. Uji diri sendiri Pak, Ibu. Uji diri sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai hebat dalam pertimbangan kami, perenungan kami, bahkan keyakinan kami. Bantu kami, Roh Kudus, singkapkan dirimu kepada kami. Supaya semakin lama dalam proses kami mengiring Tuhan, kami menjadi semakin mengenal Tuhan. Ajar kami kebenaran berkali-kali sampai kami paham. Kami mau ada pada posisi mengenal Tuhan. Supaya pada akhirnya dalam hidup kami tiap-tiap hari, kami akan dikenal sebagai orang-orang yang kuat dan orang-orang yang bertindak. Fighter dalam hidup tidak akan berhenti sampai kami selesai. Sampai kami ditemukan lulus aja menghadapi ujian apa aja. Berikan kepada kami keberanian untuk menaklukkan diri sendiri kepada Tuhan yang adalah sebuah kepastian. Kasih kepada kami kekuatan untuk berani mendorong diri sendiri kejar perubahan. Supaya pada akhirnya Kristus dimuliakan atas hidup kami. Berikan kepada kami kekuatan supaya pada akhirnya kami berhasil memproduksi hal-hal benar keluar dari hidup kami. Karena kami mengenal Tuhan. Waktu kami memilih untuk taat kepada firman hari ini. Berkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati, Bapak Ibu silakan duduk.